Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku ya Bunda di YouTube aku. Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semoga juga bunda sekeluarga berbahagia ya Bunda. Kali ini ya Bunda, aku akan mengajak bunda-bunda untuk melihat kegiatanku di rumah tua aku di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya itu di atas Pegunungan Menoreh dengan ketinggian di atas 300 meter dari permukaan air laut. Jadi rasanya di sini itu dingin-dingin nyoy. Dingin ya Bunda, seperti di Kaliurang. Tapi ya tetap dinginan Kaliurang sedikit, tapi tetap dingin. Bunda, tempat ini adalah tempat kami berumah tangga selama 17 tahun, sekaligus tempat tumpah darah dari suami saya. Beliau dilahirkan di sini. Sehingga wajar sekali walaupun kami sekarang tinggalnya bukan di sini, tapi dia tetap kangen untuk pulang ke sini. Nah, ini bunda-bunda rumah kami yang sudah tua seperti yang punya. Apa ada mobil juga mobil tua di sana. Bahkan bannya sudah kempes. Juga tidak ada akinya sehingga tidak bisa jalan, hanya untuk pajangan saja di sana ya Bunda. Nah, rumah kami ketika kami datang karena sudah tidak pernah dikunjungi selama hampir 1 bulan sehingga berantakan sekali ya Bunda. Ada kulkas nggak ada isinya, kulkas butut. Ada sedikit di sana, ada gula Jawa di sana. Kemudian kalau lantainya ya ampun bunda-bunda, bisa untuk mainan kerbau karena saking lonyotnya. Nah, di sana sini berserakan daun-daunan yang datang entah dari mana, walaupun sudah ada gentingnya tapi kok tetap masuk ya Bunda. Nah, karena kami datang sore hari sekitar pukul 4 setengah 5 sore sehingga keadaannya sudah agak remang-remang mau petang ya iyalah Bunda, di sana itu jam 2 siang saja sudah kedengeran tongkeret yang berbunyi oret 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 oret. Apalagi jam setengah 5 suasananya sudah seperti hampir maghrib. Tapi itulah ciri khasnya di sana. Kalau nggak ada tongkeret itu malah aneh. Itu bukan di sana, bukan di Pegunungan Menoreh seperti itu Bunda. Itu kan setengah 5 udah kayak mau jam 7 malam. Nah, untuk itu ya bunda-bunda, aku itu membersihkannya harus cepat-cepat. Kenapa? Karena satu, selak gatel karena anak saya itu selak kepengen tidur-tiduran sambil minum susu, sambil ngedot, sambil tidur-tiduran pakai selimut kesayangan, sambil nonton-nonton TV. Sementara semuanya belum digelar-gelar, belum dibersih-bersihkan, belum disapu-sapu. Oleh karena itu aku perlu kerjasama dengan Pak suami. Tak suruh beliaunya nyapu yang dalam, aku tak nyapu yang luar. Kenapa? Karena bapaknya itu sukanya kalau membersihkan dalam itu tidak kotor. Iya toh Bun? Sebenarnya bingung juga jam segini kalau tak pel-pel nanti tidak kering karena suasananya begitu dingin. Maklum Bun, sekarang ini namanya kalau di tempat kami adalah musim bediding alias musim kemarau. Nah, pas musim kemarau itu justru dinginnya menusuk tulang minta ampun. Kalau malam dan juga kalau pagi-pagi buta.
nanti bisa ada turun kabut sehingga tidak nampak apa-apa di luaran sana. Berbeda dengan kalau musim penghujan, justru pada musim penghujan itu suasananya menjadi panas. Tapi suasana dingin ini sudah lama sekali, ada beberapa tahun itu sepertinya kenaikan suhu bumi atau global warming bahasa Jawane itu ada di permukaan bumi kita ini ya bunda-bunda, sehingga aku merasa di sana kok seperti tetap aja di dataran rendah sehingga tetap merindukan suasana seperti ini. Dan tahukah Bunda bahwa pada musim kemarau biasanya orang-orang di sini itu banyak mendapat rezeki. Dari mana? Dari pohon cengkeh. Nah, pohon-pohon cengkeh di sekitar rumah atau di kebun-kebun sana, di alas-alas gunung-gunung yang tinggi itu, kalau jalan itu sampai megap-megap ke sana, itu pada berbunga, bukan berbuah ya, karena cengkeh itu bunga cengkeh Bunda, bukan buah cengkeh. Nah, bunga-bunga cengkeh itu nanti dipanen, harganya mahal loh Bunda, sekilonya kalau basah itu bisa 35.000, kalau sudah kering sekilonya sekitar 100.000. Oleh karena itu Bunda-bunda, orang sekitar sini kalau musim kemarau itu biasanya panen cengkeh, karena cengkeh itu justru berbuah pada musim kemarau. Nah, aku dulu paling sebel kalau musim kemarau. Kenapa? Karena orang yang mengambil cengkeh dari pohonnya itu pulangnya itu sudah maghrib, sehingga untuk peritil cengkehnya harus diperitili itu Bun, itu harus setelah maghrib sampai larut malam sekitar jam 11 malam. Nah, itu sambil ontak-antuk meritili cengkeh. Kalau nggak diperitili ya Bunda, itu cengkehnya itu menjadi agak apa namanya ya, alum, sehingga sulit sekali nanti diperitilkannya. Seperti itu loh Bunda. Di seputaran rumah ini ada juga pohon-pohonan seperti pohon durian yang alhamdulillah kemarin pas musim durian itu berbuah pertama kali. Tapi pertama kali kok lebat sekali sehingga alhamdulillah tidak usah membeli durian, sudah lumayanlah makan durian seperti itu Bun. Dan juga biasanya kami kalau makan buah-buahan terus bijinya dibuang war-war seperti itu, akhirnya tukolah biji-bijian itu sehingga menjadi tanaman-tanaman liar yang berbuahnya itu sangat lama sekali, karena bukan hasil cangkokan, hasil dari biji yang tumbuh seperti itu. Tapi itu ada keuntungannya katanya loh Bun. Kenapa? Karena pohon-pohonan yang tukul dari bijinya itu nanti berbuahnya lama dari tukulnya itu, tapi nanti untuk apa jaraknya dia itu bisa mawoh sampai mati itu lama juga Bun. Jadi lumayan daripada kalau beli cangkokan itu memang cepat berbuah tapi nanti sebentar saja sudah berhenti berbuah karena dia sudah tua alias sepuh. Orang bekerja itu sebenarnya ya Bunda bisa juga loh dianggap refreshing. Karena di rumah aku itu tidak punya kebun yang luas, tidak punya tanah yang panjang. Nah, ini aku pulang ke kampung halaman tepatnya, nyapu-nyapu di ruas jalan yang panjang seperti itu tak anggap saja refreshing. Bener loh Bunda, bisa membuat pikiran kita itu jadi fresh. Yang tadinya sebel sama seseorang, yang tadinya muring-muring sama seseorang menjadi hilang seketika. Kenapa? Karena sudah muring-muring sama jalannya yang nggak bersih-bersih. Enggak, maksudnya ya benar, sambil kita nyapu itu kita tidak kepikiran apa-apa selain untuk membersihkan yang kita bersihkan.
Suasana di tempat ini begitu tenangnya loh Bunda, sehingga tidak pernah terusik oleh kegiatan orang lain, oleh suara-suara orang lain, oleh hiruk pikuknya kehidupan dan sebagainya. Kalau untuk refreshing atau untuk membersihkan hati kita dari yang rusak-rusak dari duniawi, nah disinilah tempatnya loh Bunda. Acara untuk pertiduran sudah dimulai Bunda, mulai dari pasang-pasang spray dan dari kebut-kebut. Nah itu setrikaan yang dulu digunakan lupa tidak diuntil-until, tidak diletakkan di tempat yang seharusnya, itu aku letakkan di tempatnya ya Bunda. Kenapa? Karena sudah ada teternya bertumpuk-tumpuk. Nah, untuk mengganjal perut sore ini aku sudah membawa sayur dari rumah, dan di sini aku bisa memasak nasi. Selain itu, bapaknya suka membuat teh. Jadi kami biar agak kemepiar sedikit membuat teh. Nah, dilengkapi dengan tidak ada apa-apa, sehingga nanti sehabis maghrib rencananya mau membeli makanan khas dari Kulon Progo, yaitu geblek sama besengek tempe benguk loh Bunda. Enak banget itu, makanya anakku sampai nggak mau habis. Tapi hati-hati ya Bun, karena geblek itu berasal dari aci alias tepung yang dari ketela, itu pati ketela atau tepung tapioka, itu nanti bisa ngelolodi untuk anak-anak. Oleh karena itu harus dicuil cili-cili untuk dia bisa ikut menikmatinya. Nah biasanya kalau makan geblek itu sama tempe benguk yang dibuat besengek alias disanteni, dibumboni santen gitu. Makanya itu nanti bareng ya Bun. Nah kalau aku, karena yang beli bukan aku ini bapak nih, tapi kalau aku yang beli tak sengeknya tak suruh memberi kuahnya, jadi makanya gebleknya itu dicocol-cocol. Sebenarnya kalau anak-anak zaman sekarang itu ada yang namanya cimol, aci digemol atau cireng, aci digoreng. Nah itu hampir sama, mirip, meng beda jeneng. Kuwi model jadul zaman dulu sing jenenge geblek. Kalau yang sekarang namanya itu tadi cimol, cireng, apalagi itu namanya cilok dan sebagainya. Nah itu kan kelihatan toh Bun, anakku sampai dicuil-cuil alotera jamak-jamak, tapi dia itu dari kecil itu sudah suka sekali gitu loh Bun. Singkat cerita ya Bun, akhirnya malam ini aku tidur di sini dengan, sebenarnya aku pingin pules sekali, tapi anakku itu pedusnya tetangga itu gembret-gembret karena saking banyaknya, sehingga malam-malam dia ajak pulang. Tapi dengan berbagai macam cara tak bikin bagaimana caranya itu agar dia tidak pulang beneran ya Bunda, sehingga ya sampailah akhirnya pada pagi hari. Inilah kegiatanku pagi hari ada di sana. Pertama kali yang kemarin tidak bisa melihat ikanku yang di kolam seuprit ini, tapi sekarang pagi-pagi bisa aku lihat. Ya ampun Bun, ikannya itu kurus-kurus semua karena tidak diberi makan. Ya itu namanya orang yang tidak berperi keikanan toh Bun. Nah nanti aku akan ngarit wit lompong alias pohon keladi alias kimpul untuk dimakankan atau diberikan untuk makanan ikan ya Bun. Selanjutnya aku bisa melihat pohon-pohonan yang ada di sekitar rumah, yaitu pohon serai. Nah sekalian aku mau ambil karena pagi-pagi ini ternyata tehnya sudah penguk karena sudah berbulan-bulan tidak digunakan. Maka dari itu Bun, aku mengambil serai dan jahe yang akan aku buat menjadi
wedang jahe serai. Kebetulan di sini gula batu ada, gula Jawa juga ada. Tapi paling enak kalau pakai apa itu namanya jahe dan serai itu pakai gula Jawa. Gula Jawanya di sini pakai gula aren Bunda, bukan gula Jawa yang dari pohon kelapa. Ada sih pohon kelapa tapi orang-orang pada sukanya itu yang dari pohon aren alias gulanya gula aren gitu loh Bun. Nah, wes pokoknya besok kalau kita kurban ya, menyembelih hewan kurban. Nah, itu kalau mau bumbu-bumbu sudah ada, tinggal nyus atau jahe, kunir, laos, apa-apa ada di sini Bunda. Nek mau beli juga boleh ke sini ya. Nah, itu apa tadi jahenya tak bakar, kemudian tak geprek-geprek seperti itu. Nanti dimasukkan ke dalam ceretnya yang sudah mumpal-mumpal itu bersama dengan serai yang tadi. Nggak usah terlalu banyak, nggak kepedesen ya Bunda. Tuh serainya wis tak masukkan mau-mau. Sekarang tinggal jahenya. Tinggal ditunggu beberapa saat, agak lama dikit ding. Biar apa? Biar meresap sih, biar rasa jahenya itu menonjok gitu loh Bunda. Nah, itu gula arennya nggak tak masukkan di ceret. Kenapa? Karena godok kokean tadi Bun, eman-eman nanti kalau tidak habis. Oleh karena itu gula arennya aku masukkan di situ aja, nanti dicuri air jahe dan serai yang sudah dimasak. Nah, kita tinggal menikmatinya. Nah, seger anget gitulah Bun pagi-pagi. Nah, untuk sarapan kali ini tak skip, nggak tak liatin ya Bun, soalnya tidak terlalu enak. Nggak apa-apalah. Nah, lanjut dari sarapan pagi kita pergi jalan-jalan ya Bun, ke tempatnya adik sepupu aku yang rumahnya di bawah rumah aku. Itu bukan rumahnya tapi rumah mbahnya yang sudah tidak dipakai. Nah, dia akan membuat apa di sana ya Bun, kita lihat saja. Itu adalah kolam ikan yang banyak sekali Bun. Kalau kemarin itu sebenarnya kolam ikannya itu muanya ingoni ikan lele, tapi berhubung lele pemasarannya kurang bagus ya udah terus didiamkan lagi. Terus diingoni nila dan gurame saja. Nah, sekarang ini beliaunya juga sedang berusaha untuk membuka lowongan pekerjaan untuk tetangga-tetangganya, yaitu ngarit dan nunggoni wedhus, makani wedhus seperti itu. Nah, ini peternakan wedhus alias domba-domba alias wedhus gembel yang ada di bawah rumahku. Nah, kalau mau beli buat kurban boleh, atau yang mau pesen untuk korban banyak juga boleh di sini ya Bun. Nah, itu kita lihat dombanya banyak sekali. Sampai kalau belum diberi makan itu berebeki kuping. Tapi kalau sudah diberi makan ya diem sebenarnya. Nah, nggak kayak orang ya Bun, udah diberi makan ya tetap aja muni wae wong kurung keturutan yang arep sana kemari jalan-jalan seneng-seneng gitu. Nek domba enggak Bun, udah dikasih makan ya diem. Nah, itulah Bun. Nih, ayo coba hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, banyak pokoknya seperti itu. Akhirnya sudah hampir siang karena nanti ada kegiatan lagi di rumah. Belum nyetrika, belum nyapu, belum asah-asah dan lain sebagainya. Akhirnya aku pulang ke rumah ya Bun. Dan aku akhiri video aku kali ini. Semoga besok kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.